Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ambar Triguliansi dengan NIM 07021281924075. Saya dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Sosiologi Gender yang diberikan oleh Ibu Safira Soraida Esos MSos. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gender dan juga kemiskinan. Mari kita lihat materinya. Di sini ada gender dan juga kemiskinan. Langsung saja kita lihat ke konsep gender terlebih dahulu. Istilah gender ini dikonsepsikan para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang sifatnya merupakan bukan bawaan atau bukan kodrat, melainkan bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan dalam keluarga sejak usia dini. Sebelum membahas mengenai gender, perlu diketahui bahwa gender dan seks itu merupakan hal yang berbeda. Karena masih banyak dari kita yang belum mengetahui bahwa gender dan seks itu berbeda. Seks itu sendiri merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan biologisnya atau kodrat Tuhan, seperti perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya tidak dapat diubah, atau telah bawaan dari lahir, atau juga seperti sifat perempuan yang lebih feminim dibandingkan dari laki-laki yang terlihat seperti gagah atau kuat. Nah, berbeda dengan gender itu sendiri yang seperti saya bilang tadi bahwa gender itu perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk hasil dari budaya yang dipelajari dan disosialisasikan dalam keluarga sejak usia dini. Jadi jelas perbedaan antara seks dan juga gender itu. Nah, dapat dilihat di sini. Menurut Oakley Stuller dalam bukunya Sex, Gender, and Society mengemukakan bahwa gender adalah perbedaan yang bukan bersifat biologi dan bukan pula kodrat dari Tuhan. Stoller mengartikan gender merupakan konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan dari manusia itu sendiri. Nah, berarti istilah gender yang bersifat atau karakter yang melekat pada kedua jenis kelamin yang dikonstruksikan secara sosial budaya oleh masyarakat sekitar. Nah, lebih lanjut lagi, gender itu merupakan perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, dan hak yang diperoleh oleh laki-laki dan perempuan karena hasil konstruksi dari kebudayaan sosial masyarakat setempat. Nah, namun gender dapat berubah-ubah tergantung waktu dan tempatnya. Karena dari satu tempat ke tempat yang lain, kebudayaan itu berbeda. Begitupun dengan waktu, walaupun dalam satu tempat, namun dalam waktu yang berbeda, kebudayaan akan terus mengalami kemajuan sehingga kebudayaan dari masyarakat setempat itu dapat berubah pula tergantung dengan waktunya. Nah, perbedaan antara peran, fungsi, tanggung jawab, dan hak yang diperoleh oleh laki-laki dan perempuan itu berkaitan dengan konsep seks itu sendiri yang merupakan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dan sifat-sifat antara laki-laki dan perempuan itu sendiri, seperti perempuan yang lebih feminim, lebih kemayu, yang bersifat lemah lembut, sedangkan laki-laki yang bersifat kuat, tegas, dan yang lainnya itu mempengaruhi dari konstruksi dari masyarakat itu sendiri mengenai perbedaan dari pendapatan, peran, fungsi, tanggung jawab, dan juga hak dalam masyarakat sekitar. Selanjutnya ke konsep kemiskinan. Nah, di dalam konsep kemiskinan ini memiliki banyak sekali definisi. Nah, konsep kemiskinan ini pun seringkali dikaitkan dengan aspek ekonomi. Supriyatna menyatakan bahwa kemiskinan itu merupakan situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dapat dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, tingkat produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan,
gizi, serta kesejahteraan hidupnya yang menunjukkan lingkungan ketidakberdayaan. Di dalam ukuran kemiskinan, dilihat dari tingkat pendapatan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan juga kemiskinan relatif. Seseorang dapat dikatakan miskin secara absolut apabila pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut, atau dengan kata lain, jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, seperti dalam memenuhi kebutuhan pokoknya pangan, sandang, papan, kesehatan, ataupun pendidikan. Nah, sedangkan kemiskinan relatif itu merupakan keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, seperti antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan, dan juga kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya. Nah, kemiskinan relatif ini sangat berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial. Di dalam kemiskinan sendiri mempunyai banyak arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur. Kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan dengan ketidakmampuan dalam mencapai aspek di luar pendapatan, seperti aspek kebutuhan kebutuhan minimum, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi, serta yang lainnya. Selanjutnya, hubungan antara gender dan juga kemiskinan, karena seringkali gender dan kemiskinan itu sangat berkaitan. Seperti halnya di Indonesia, sangat terasa sekali dimensi gender dalam kemiskinan, yaitu dari beberapa indikator kemiskinan seperti tingkat buta huruf, angka pengangguran, pekerja di sektor informal, dan sebagainya. Nah, adanya kemiskinan yang terjadi di antara masyarakat laki-laki maupun perempuan itu disebabkan karena adanya hasil konstruksi kebudayaan dari masyarakat yang membedakan antara fungsi, peran, tanggung jawab, serta hak yang dimiliki oleh laki-laki dan juga perempuan. Nah, hal ini biasanya telah dikonstruksikan atau telah disosialisasikan sejak mereka usia dini dalam keluarga. Nah, di dalam pembentukan tanggung jawab, hak, peran, dan fungsi yang dibentuk oleh kebudayaan masyarakat tersebutlah timbulnya ketimpangan ataupun ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan dalam memperoleh hal tersebut, termasuk pada kemiskinan. Karena hasil konstruksi tersebut, maka akan berdampak apa yang akan diterima oleh mereka, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, atau yang lainnya. Seperti dapat kita lihat pada data-data berikut ini. Dilihat dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin, dapat dilihat di sana bahwa laki-laki pada tahun 2018 mempunyai tingkat pengeluaran sebesar 15.546, sedangkan pada perempuan di tahun yang sama tahun 2018 mempunyai pengeluaran sebesar 9.042. Kemudian dapat juga dilihat pada tahun 2019 laki-laki mempunyai pengeluaran meningkat sebesar 15.866, sedangkan perempuan 9.244. Walaupun memiliki pengeluaran yang meningkat dari satu tahun ke tahun yang lain, namun kondisi pengeluaran perempuan lebih sedikit dibandingkan pengeluaran yang terjadi pada laki-laki. Dari data pengeluaran tersebut, dapat kita lihat bahwa adanya perbedaan pengeluaran pada penduduk laki-laki dan juga penduduk perempuan, di mana penduduk laki-laki pengeluarannya lebih besar dibandingkan penduduk perempuan. Kemudian dapat kita lihat pada persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang masih buta huruf berdasarkan jenis kelaminnya. Pada penduduk laki-laki di tahun 2018 memiliki persentase sebesar 2,44% yang masih buta huruf, sedangkan pada penduduk perempuan di tahun yang sama memiliki persentase yang lebih besar yaitu 5,42%. Di tahun 2019, antara penduduk laki-laki dan juga penduduk perempuan, angka buta huruf tersebut mengalami penurunan, di mana penduduk laki-laki mengalami penurunan jadi 2,30%, sedangkan pada penduduk perempuan menjadi 5,12%. Kendati mengalami penurunan pada buta huruf, namun persentase masih tinggi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki.
Ini menandakan bahwa kesetaraan gender dalam pendidikan masih kurang, atau akses perempuan di dalam pendidikan masih kurang belum sama pada penduduk laki-laki. Dari presentasi buta huruf tersebut, dapat kita lihat bahwa pendidikan yang ditempuh ataupun pendidikan yang diperoleh masih terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki dan juga perempuan. Dari pendidikan yang rendah tersebut akan mempengaruhi kepada pekerjaan yang akan diperoleh atau akses yang akan diperoleh dalam mendapatkan pekerjaan. Sehingga sangat mungkin bila pengeluaran penduduk pada laki-laki lebih besar dibandingkan pengeluaran pada perempuan. Karena pendidikan yang rendah, maka pekerjaan yang diperoleh pun akan menyesuaikan dengan pendidikan yang diperoleh. Maka wajar bila pendapatan perempuan dibandingkan dengan pendapatan laki-laki, lebih besar pendapatan laki-laki. Selain akses pendidikan yang kurang dan akses dalam memperoleh pekerjaan yang kurang terhadap perempuan, hal tersebut merupakan dampak dasar dari adanya konstruksi yang dibentuk oleh masyarakat sekitar. Karena konstruksi tersebut, kaum perempuan lebih dapat banyak diskriminasi dan juga subordinasi dibandingkan pada penduduk laki-laki. Maka dari itu, perbedaan yang dikonstruksikan tersebut seperti perbedaan tanggung jawab, hak, peran, dan fungsi terhadap laki-laki dan juga perempuan akan mempengaruhi kepada pendidikan yang diperoleh. Kemudian dari pendidikan yang diperoleh dapat mempengaruhi ke yang lainnya seperti kesehatan, penghasilan, pekerjaan, dan yang lainnya, dan akan berakhir kepada kemiskinan terhadap perempuan. Baik itu pada kemiskinan ekonomi, kemiskinan pengetahuan, kemiskinan kesehatan, dan kemiskinan yang lainnya. Maka dari itu, hubungan antara gender dan juga kemiskinan sangat erat kaitannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.